yang terjadi? Apa yang terjadi antara merinding. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang ya di vlog aku yang kali ini. Dan seperti biasa, kayak yang udah aku kasih tahu sebelumnya, konten ini akan lebih banyak nge-share tentang pengalaman-pengalaman kita yang menikah dengan mixed married, punya pacar orang luar yang kata orang Indonesia bule. Dan kali ini aku sudah bersama dengan artis kita sebagai narasumber. Kak Brenda, say hi untuk teman-teman yang menonton. Hai Indonesia, ya aku Brenda, aku tinggal di Belanda. Asalnya Udah 2 tahun lebih kira-kira, asal dari Bali. Halo Bali semuanya. Asal Iya. dari Bali. Berarti Kak Brenda udah 2 tahun ya tinggal Udah di sini. 2 tahun untuk menetapnya ya. Di sini. Kak Brand, ini yang kita tahu kan teman-teman, kadang-kadang tuh kalau kita ketemu sama orang-orang tuh ya, aku nggak tahu kalau di Bali, karena di Bali itu kan kita ketemu sama orang luar itu lebih gampang ya, maksudnya Dan banyak biasa gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak aku tuh di daerah Sumatera gitu kan, kadang-kadang kalau ketemu keluarga atau temen tuh pertanyaannya tuh nggak jauh-jauh dari yang kok bisa ketemu di mana gitu kan. Terus kayak banyak lah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, jadi Kak Brenda bisa tolong ceritakan sedikit ke teman-teman gimana sih awal pertemuannya dengan si Menir, gimana gitu. Kalau kita kan kebanyakan dari dating site ya. Nah, kalau di Bali karena banyak orang luar, apakah dari dating site juga Ya, atau ketemu di Bali pas lagi liburan si Menirnya gitu loh. Ya, kebetulan aku kerja sebagai imigrasi service di Bali ya. Aku punya bisnis imigrasi service and konsultan di Bali. And di luar bisnis itu aku punya travel agency ya, untuk travel agency. Jadi aku buka website itu nggak cuman untuk pekerjaan aja, aku punya juga dating website, semuanya aku punya website, karena kesempatan untuk mencari klien untuk di travel agent atau di perusahaanku itu lebih gampang dan lebih respon itu kalau kita jelasin gimana pekerjaannya itu di dating itu lebih cepat. Ya, jadi bukan maksud aku masuk dating website itu mau cari jodoh sih ya, dalam tanda kutip, cuma ya karena pekerjaanku seperti itu, jadi aku buka segala macam dating website sekalian promosi lah ya, betul. Dan di di situ orang-orang bule-bule maksudnya kalau mereka ingin liburan ke Bali boleh ya. Jadi penjelasanku di dating website itu ya aku cari teman, relasi, untuk bisa diajak ke keliling, tunjukin pesona Bali terutama karena aku tinggal di Bali ya. Pertama mulanya ya aku say hello, dia. Ya. Tapi maksudnya bukan dengan si abang ini dong pertama kali say hello, kan klien-klien yang lain semuanya say hello. Cuma ya ada negatif positifnya, nggak selalu semuanya yang send message itu dengan punya pikiran yang positif. Ada juga negatif atau positifnya. Ya sama Menirnya awalnya ya dia cuma say hello di website yang aku punya, terus nothing special lah ya. Nothing special. Websitenya itu bukan yang seperti yang benar-benar kayak Tinder atau aku nggak punya masuk ke di Tinder atau kayak Badoo, itu nggak terlalu yang yang aku masukin. Jadi ada website yang tertentu dating tapi bukan yang untuk cari jodoh gitu. Tapi untuk cari relasi orang-orang luar lah gitu ya. Berarti kan kakak punya itu, Kak Brenda punya apa namanya company untuk dalam bidang pariwisata. Apa nama company-nya? Bali Visas. Jadi kalau teman-teman juga nanti siapa tahu ada yang mau liburan ke Bali atau punya suami orang luar yang nggak bisa masuk Indonesia, jadi saya bisa bantu untuk apalagi zaman corona sekarang ini, Kak Brenda bisa urus semua visa-visanya ya.
Visa Bali. Kalau emang ada yang mau ditanya-tanya seputar itu, nanti untuk teman-teman yang tonton boleh komen atau kirim email. Ya, boleh. Akan aku sampaikan. Terus Kak, gimana tuh akhirnya setelah say hello apa yang Hello, terjadi? jadi dia sebelum datang ke Bali, dia udah kontak aku mau datang ke Bali untuk visiting Bali holiday selama beberapa minggu. Oh, Jadi aku kepengen ada seseorang yang nemenin aku nunjukin gimana sih Bali itu. Jadi ya otomatis aku responnya dengan baik karena salah satu di bidang kerjaku travel True. seperti itu kan. Jadi ya udah, jadi kita ketemu dan dia adalah salah satu klienku. Saya bawa dia untuk tour gimana sih kalau iya. travel agent itu. Jadi aku jemput di airport, kita ada tour schedule tour. Jadi ya begitu. Tapi apa cuma si Menir ini kemarin yang kakak bawa tur atau ada Oh yang- enggak Ada salah beberapa salah satu klien lah. Si Mener ini tuh salah satu klien saya yang benar-benar yang untuk khusus tour ya, tidak ada lebih dari itu ya. Pokoknya niatnya cuma untuk visiting Bali dan terus perlu orang yang tahu Ya. tentang Bali gitu ya. Ya benar. Berapa lama tuh si Menir di Bali? Kebetulan si Mener waktu itu dia punya holiday 4 minggu, tapi dia karena planningnya itu 4 minggu nggak di Bali, sempat dia punya planning di Bali 1 minggu, terus habis gitu di di Indonesia bagian mana ya, bagian timur. Oke. Dia punya Bagian timur travel berarti kayak Ambon apa? apa sih itu Pulau Komodo itu Oh. mana? Ya, Pertanyaan gitu jadi pertanyaan. ya, Sumpah ya. Komodo. iya. Nggak tahu dari mana. Nggak, pokoknya Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur ya, yang aku tahu di daerah Sumbawa, Sumba, terus Iya. ya dia Keliling lah gitu keliling ya. Indonesia bukan cuma ya. Bali. Jadi ya dia udah punya tour schedule, jadi nggak cuma di Bali aja, jadi ya udah di luar Bali. Jadi di luar Bali itu dia juga gunakan travel agency juga, gitu loh. Jadi nggak cuma travel kakak ya? Iya, jadi Oke. dia sudah booking travel agency lain juga untuk di luar Bali, ya seperti itu. Jadi ya cuma di Bali sama aku doang gitu. Iya. Jadi di Bali itu maksudnya apakah pada saat lagi nemenin si Menir untuk tour in Bali itu sudah ada rasa kah atau Feeling. ini kayak ya atau feeling atau kayak ini kok kayak different gitu ya, kok berbeda gitu. Kok dengan ini kayak aku ada Jadi aku profesional aja. Jadi pertama kali aku kenal sama si Menir ya gimana sih kenal klien lah klien gitu ya Iya, harus nice ya. Meskipun kita udah capek, aku juga kerja di luar, nggak cuma di travel lah. Kebetulan itu travel agentku, supir, semuanya itu jalan. Oke. Jadi aku nggak bisa nyuruh supir di travelku atau yang lainnya semua nggak ada yang nganggur ya waktu itu. Jadi ya udah deh aku yang kerja sendiri gitu. Jadi aku Bosnya langsung turun tangan. Menemani. ya terpaksa, jadi aku jemput sendiri, aku ajak tur sendiri. Kebanyakan aku punya klien itu nggak selalu aku yang bawa tur. Iya, Jadi iya. waktu itu kebetulan ya aku sendiri yang bawa. Lagi full lah ya semua pekerja gitu. Lagi Akhirnya ownernya turun tangan langsung. Nah setelah itu kan maksudnya kok bisa gitu loh berkelanjutan gitu. Kalau dibilang kok bisa berkelanjutan ya. Apa setelah si Menir kembali ke Bali gitu? Jadi dia ke Bali itu bukan pertama kalinya. Ini yang kedua kalinya, dan yang kedua kalinya ini benar-benar yang dibilang dia tour. Ya, karena yang pertama kalinya itu dia cuma visiting atau transit terus langsung ke Java ya. Jadi lebih banyak tour di area luar Bali ya. Jadi waktu ini dia enjoy, kita belum ada feeling sama sekali, kita enjoy aja. Jadi ya tur biasa aja. Jadi kita makan bareng, malamnya kita ketemuan yuk. Dan kita nggak ada yang punya feeling apapun selain kita kerja ya sebagai klien sama travel gitu aja. Ya. Nah terus
awalnya kontak-kontakan itu kayak gimana ya bilangnya, kayak dapat feel gitu sesama itu pada saat si Menir sudah kembali ke Bali atau Ya, jadi ya kita keep kontak. Jadi kita di sini di Bali itu berdua, selalu berdua ya. Jadi makan siang berdua, dinner berdua. Setelah dinner kita halo bye istilahnya ya. Jadi nggak yang iyalah satu minggu pertama ya tahu sendirilah, kita juga nggak asal ya, meskipun enjoy banget nih cowok ya kan, meskipun punya feeling seperti itu ya agak-agak profesional dikit ya, jadi nggak yang dikeliatin banget gitu gua suka sama dia, enggak, padahal ya ada rasa sudah mulai mungkin ya itu nyaman, setelah 2 minggu ya tinggal nggak tinggal bareng, maksudnya stay bareng, travel bareng atau enggak ya ajak dia keliling bareng, makan bareng, itu 2 minggu. Setelah 2 minggu kan dia harus pulang tuh. Nah dia dari 2 minggu itu mulailah kita ada feeling. Jadi dia kembali dari turnya dia di Nusa Tenggara Timur ya. Diving, karena Menir saya itu suka diving, jadi dia tuh yang stay di kapal. Setelah stay di kapal 2 minggu dia balik lagi ke Bali, dia kontak, dan kebetulan waktu itu aku ada kerjaan, jadi nggak bisa yang aku tinggal kerjaan dan aku harus fly ke Jawa untuk ngurus kerjaan. Terus aku bilang sama si Menir, mau nggak lu ikutan gitu, karena aku udah enjoy sama dia. Sebenarnya ini di luar pekerjaan karena udah kelar lah pekerjaanku sebagai ngetur ngetur sama dia ya. Ya udah, akhirnya ya gue tawarin dia, lu balik dari timur ikutan nggak join gitu. Ternyata dia maulah, aku juga kepengen. Berarti perpanjang visa dong? Nih, jadi dia 1 minggu di Bali, pergi 2 minggu, balik lagi 1 minggu. Oh, jadi masih memang ada jeda waktu ya? Jeda waktu. Okay. Kan dia sekitar 4 minggu lah ya di Indonesia. Nah, ya akhirnya dia ikut aku. Kebetulan waktu itu ke Jepara. Kebetulan aku ada kerjaan di Jawa, di Jepara untuk ya kerjaanku yang lain. Ya ikut gitu, ya mulai dari situlah kita sama-sama. Belum ada cinta ya, kalau dibilang cinta itu jauh ya, karena kita berdua itu bukan teenager yang 20 tahun yang gampang fluk jatuh cinta. Aduh, serem deh kalau dibilang gampang jatuh cinta deh. Pokoknya jauh lah kata cinta, cuma kita comfort lah ya, comfort, nyaman gitu, nyaman gitu. Ya klik lah gitu ya. Ya mulai dari Jawa kita, ya itu 4 hari terakhir sebelum dia pulang ke Belanda, itulah mulailah ada ya dibilang lebih dari driver ya, lebih dari tour guide ya. Karena ya tahu semua rakyat tahu lah, semua orang tahu lah apa yang terjadi. Apa yang terjadi antara wanita dan laki-laki kalau sudah berdua-duaan. Oke, itu sensor ya, sensor Oke. Ya begitulah. Tapi aku nggak mikir kalau ini jodoh saya, karena waktu itu ketemu sama si Menir itu aku masih complicated relationship sama mantanku yang udah finish, kita udah pisah ranjang udah 8 bulan. Waktu aku ketemu Menir itu aku udah pisah, dalam arti udah nggak ada hubungan sama mantanku. Jadi mantannya orang Prancis. Kebetulan mantan saya orang Prancis ya. Kita tinggal 8 tahun, kita udah punya anak 1, tapi ya mantanku orang. Tapi memang sepertinya Kak Brenda ini hobi bule. Kalau dibilang hobi bule salah, karena yang hobi karena suamiku yang pertama orang Bali ya, jadi kalau dibilang hobi bule enggak juga ya, karena aku punya anak 2
dari hubunganku yang pertama. Jadi sorry, aku belum nikah sah sebelumnya. Jadi tinggal di Bali itu kita nggak harus yang kamu harus nikah sah. Cuman waktu itu memang Kenyamanan gitu ya. aku cuma nikah adat aja. Jadi Nikah adat Bali. nggak yang aku nikah sah di pemerintah itu nggak ada. Jadi ya pengalamanku karena kejadian sama yang pertama itu gagal ya, hubunganku gagal. Jadi ya Padahal udah punya anak 2, jadi anakku total 3 gitu. Jadi yang sama orang Bali 2, sama orang Prancis 1. Terus pada akhirnya berapa lama setelah ketemu Kak Brenda yakin oke, kita serius gitu, kita mulai hubungan ini serius gitu, atau Lama banget ya, karena setelah aku tahu hubunganku sama mantan itu nggak bisa lanjut, aku coba iseng lagi kontak dia gitu. Gimana Kontak kabarmu? si Bener? Iya. seperti pelarian. Jadi ya kalau dibilang itu betul. Ya, Dia itu pelarian saya, karena ya gimana sih, gua baru putus 8 bulan suruh hubungan yang serius gak mungkin lah ya. Jadi dia benar-benar pelarian saya, dan bukan sekedar pelarian karena kita feel comfort ya. Together. Cuma bilang sama kamu gimana? Terus aku bilang jujur sama dia, kalau untuk mencintai kamu, kayak lagu ya, mencintai kamu. Lagu slang Ya, generasi tua kita ya. generasi ya. Kali itu kita berdua benar-benar yang full tinggal bareng ya. Terus ya kalau masalah kenal keluarga itu ya otomatis dikenalin keluarga, karena ya dia datang untuk aku. Terus aku kenalin keluarga sama anak-anak, dan responnya anakku ya benar-benar surprise nih gitu ya. Kecuali anakku yang kecil, karena waktu itu anakku yang kecil itu tinggal sama bapaknya ya. Prancis ya. Ya, so untuk anakku yang udah gede-gede ya surprise, dia benar-benar yang respon positif sama Menir. Mungkin juga karena dilihat kadang-kadang kita punya feeling ya, walaupun pertama kali ketemu nice gitu, atau aku nggak suka nih gitu kan, kayaknya aku bakalan nggak bisa klik nih gitu. Mungkin anak-anaknya Kak Brenda ngerasa kayak klik gitu loh, kayak Ya. Jadi pertemuan pertama sama keluarga itu ya, klik gitu ya. apalagi anakku yang cowok udah 22 tahun sekarang kan. Jadi dia yang benar-benar mama aku suka dia gitu loh. Ya, terus keluarga aku bilang dia orangnya baik banget gitu loh. Ya, tapi aku masih belum mau. Ya, jadi hatiku masih tertutup waktu itu ya. Cuman mencoba tapi memang belum 100% untuk bisa Ya. membuka diri. Jadi 1 bulan dia di Bali, dia coba untuk menanyakan sama aku, gimana nih aku datang ke sini, kamu mau nggak jadi cewekku? Aku tetap stop.